Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, panas ruangannya? Hah? Oke, hari ini kita seperti yang kemarin, Bapak minta masing-masing kawan-kawan menyampaikan ide tulisannya dan latar belakang skema dari tulisan tersebut. Ya, jadi nanti mau kita kembangkan nih sesuai strategi efektif menyusun latar belakang. Oke? Bapak ulangi lagi bahwa materi kita itu tadi kemarin pertama kita fungsikan dulu memilih topik yang tepat. Kalau bisa sesuai dengan ilmu yang kawan-kawan minati. Hari ini kan kawan-kawan minatnya ilmu ekonomi Islam, maka yang paling tepat topik yang ideal adalah tentang ekonomi Islam. Ya, dan memiliki cukup literatur atau data pendukung. Apa itu? Bisa penelitian terdahulu, bisa artikel dari majalah atau koran, atau bisa video-video yang sumbernya jelas seperti YouTube, contohnya berita Kompas, berita TV One, E-News dan lain sebagainya yang mirip. Oke. Yang kedua, amati fenomena yang terjadi di lapangan atau masyarakat. Harus kita amati. Tentukan masalah setelah kita amati, kita lihat masalahnya. Apakah yang kita amati itu antara teori dengan lapangan itu klop, make sense ya, matching atau tidak. Kalau tidak itu jadi sebuah fenomena atau masalah utama. Habis itu struktur piramida. Nah, ini cara menulisnya. Yang umum dulu, baru kita ngerucut ke yang khusus. Ya kan? Setelah itu kumpulkan data pendukung atau fakta pendukung. Bisa berupa argumentasi yang dari jurnal artikel, koran, atau video-video yang super jelas. Kalau bisa yang seperti pemberitaan-pemberitaan. Oke. Di latar belakang ini perlu Bapak garis bawahi kita harus menghindari yang namanya itu argumentasi kita tanpa dasar yang kuat. Jadi kalau kita berargumentasi kasih dasarnya. Apa dasarnya? Data pendukung dasarnya. Oke, ini Bapak ulang lagi nih sebelum kita lihat. Yang kedua, analisis riset gap-nya. Nah, kan setelah fenomenanya tuh nggak sama antara diri dengan lapangan, baru kita analisis kenapa nggak sama. Tapi sepintas saja melalui apa penelitian-penelitian berkaitan tentang hal tersebut. Baru kita jelaskan posisi kita di sini ya hanya untuk membuat latar belakang saja supaya apa topik ini layak kita lanjutkan untuk kita amati secara ilmiah. Ya, lalu kita jelaskan manfaat dan lain sebagainya. Lalu tawarkan solusi alternatif ini bukan solusi seperti syarat, tapi alternatif saja. Ya kan? Artinya kita memberikan tawaran. Tawaran kita apa? Iya, kita akan teliti. Ini ada masalah nih, tawaran kita. Oleh sebab itu saya tertarik untuk meneliti supaya memberikan syarat yang lebih mumpuni dan ilmiah kepada pihak-pihak terkait tentunya. Lalu dijelaskan metode dengan singkat. Nah, dalam penelitian ini saya berencana ingin melakukan penelitian secara analisis deskriptif atau riset langsung ke lapangan, mengamati langsung keadaan tersebut. Nah, itu contoh metodenya. Lalu buat kesimpulan ya dan penetapan judul paling bawah. Kesimpulannya apa? Kesimpulan kita ternyata antara teori dengan fenomena tidak terhubung keduanya. Oleh sebab itu, saya menetapkan judulnya ini. Oke? Pertama, siapa yang mau duluan? Oke, siapa yang mau duluan? Ini kita bisa diskusi nih. Kita pilih satu-satu. Ini sudah ada kan? Kita kasih kemarin PPT-nya ada kan? Oke, siapa duluan? Siapa yuk? Mau kita lagi nih. Nah, siapa duluan? Ayo. Hmm? Siapa? Ini dulu. Ya, nggak ditulis. Bisa ditulis. Nanti kita kembangkan. Atau bisa
Dibaca saja. Nah, sini, It. Ini, It bacakan, biar tahu kawan-kawan semuanya. Boleh. Terus, nggak apa-apa. Duduk, It. Duduk aja. Kita dosen sama siswa ini kedudukannya sama. Bapak cuma menyampaikan instruksi, kawan-kawan teman sus. Ya. Hmm, pengaruh penggunaan TikTok terhadap gaya hidup mahasiswa. Ya. Bagian umumnya, buat bagian-bagian itu, Pak. Nggak apa-apa. Aja dulu. Terakhir. Ya. Yuk. Umum, sekarang ini perkembangan digital semakin cepat dan sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari hampir semua orang, termasuk mahasiswa. Tidak bisa lepas dari yang namanya sosial media. Sosial media bukan hanya dipakai untuk komunikasi saja, tapi juga untuk mencari informasi dan hiburan. Ya. Bagian substansinya, salah satu media sosial yang banyak digunakan saat ini adalah TikTok. Aplikasi ini berisi video pendek yang menarik dan beragam, mulai dari hiburan, edukasi, sampai tren gaya hidup. Banyak mahasiswa yang sering membuka TikTok dalam aktivitas sehari-hari. Data Reportal 2024. Ya. Yuk. Hubungannya, tingginya penggunaan TikTok membuat mahasiswa sering terpapar berbagai konten yang dapat memengaruhi cara berpikir ataupun perilaku mereka. Konten seperti fashion dan gaya hidup dapat mendorong mahasiswa untuk mengikuti tren tersebut. Kotler and Keller 2016. Yuk. Kesimpulannya, dari penjelasan tersebut bisa dilihat kalau penggunaan TikTok memang mempunyai pengaruh terhadap gaya hidup mahasiswa, baik ke arah positif ataupun negatif. Sarannya, oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk melihat seberapa besar pengaruh tersebut bagi kehidupan mahasiswa. Selain itu, mahasiswa bisa lebih bijak dalam menggunakan sosial media dalam kehidupannya sehari-hari. Ya. Itu kita begini dulu. Kita bedah. Secara substansial, kenapa pengaruh TikTok terhadap gaya hidup mahasiswa? Apa yang kurang? Kurang apa yang kurang? Sedikit aja kurang. Apa? Metode penelitiannya, Pak. Ada dua. Belum, Pak. Ah, oke, itu nggak besar kali tuh. Bisa nanti di bab 3 jelasin. Ada yang kurang sedikit. Apa? Bapak bilang tadi, kita harus cari riset gap. Apa itu? Antara teori, kan siapa bilang itu teorinya? Bahwa TikTok itu digunakan oleh mahasiswa untuk apa? Tren gaya hidup, edukasi, hiburan. Tren gaya hidup, edukasi, dan hiburan. Itu kan teori dari siapa? Data Reportal 2000. Data Golkar 2000, itu kan data publikasi. Tapi sekarang sini, Iit belum menyusun namanya riset gap-nya. Ya, riset. Apa itu riset gap? Ya, antara teori dengan lapangan jauh berbeda. Oke, katanya apa? Hiburan, Edukasi, edukasi, dan tren gaya hidup. tren gaya hidup. Di sini ada kurangnya apa kurangnya? Faktanya itu TikTok itu lebih condong kemana? Hiburan. Hiburan apa? Searching lah. Efek negatif TikTok. Contoh. Coba itu masuk itu di PHI mana be? Efek negatif TikTok. Apa yang dampak negatifnya? Masukkan. Jadi kita buat tuh untuk hiburan, edukasi, fashion. Kan bagus tuh. Membuat mahasiswa tuh psikologinya tuh baik loh. Karena dia selain bisa belajar, bisa juga untuk memperbaiki tampilannya, juga bisa menghibur orangnya. Kan bagus sebenarnya kan? Tapi di situ teori saja, tapi nggak lihat di lapangannya. Coba di searching. Dampak buruk TikTok. Coba. Apa? Baca. Hah? Apa tuh? Hal ini membuat mahasiswa jadi lebih konsumtif dan lebih sering menghabiskan waktu di media sosial, terutama TikTok. Sama sekali lagi. Kenapa? Kan menghabiskan waktu yang tidak produktif. Oke. Keren. Itu lupa dibaca. Lupa dibaca dan Lupa dibaca. Jadi secara substansial ini sudah selesai kerangka.
tugasnya besok, minggu depan buat latar belakangnya. Bapak minta minimal 600 kata. Minimal 600 kata. Kan bisa sebentar itu, bentar berapa kata. Tinggal dikembang lagi. Tinggal gampang lagi nih. Tinggal bahasa ini lagi tambah sampai 600 kata. Oke. Sip. Tadi apa lagi? Lima. Aduh. Ini kita bedah nih. Ini gampang dibaca. Ternyata kan? Ya. Intinya kita merumuskan dulu. Ya. Supaya lebih enak untuk diteliti. Oke. Lima lagi. Coba tulisannya jelek banget. Ya, Bapak ada pilih tulisan. Kerangka pemikiran kelima itu apa dari untuk membangun latar belakang. Ya, lanjut. Ini semua kena nih sampai kita nanti melangkul. Ih, judulnya saya lupa, Pak. Judulnya tentang bahasa, Pak. Ya, lama itu. YouTube itu nanti bisa terakhir bisa. Iya. Ya. Bacain dulu konsepnya. Bahasa Indonesia merupakan bahasa nasional sekaligus bahasa persatuan bangsa yang telah menjadi identitas dan kebanggaan masyarakat Indonesia sejak Sumpah Pemuda tahun 1928. Sebagai bahasa yang terus berkembang, bahasa Indonesia tidak lepas dari pengaruh bahasa-bahasa asing yang masuk seiring dengan perkembangan zaman dan globalisasi. Di era globalisasi dan kemajuan teknologi, informasi seperti saat ini, interaksi antara bahasa Indonesia dengan bahasa asing, terutama bahasa Inggris, semakin Lanjut. mana itu? Inter, internasional. Berbagai media seperti internet, media sosial, film, musik, dan dunia bisnis internasional telah mempercepat masuknya kosakata dan gaya bahasa asing ke dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Perform, perform, maksudnya apa? Tulisan saya tuh kayak susah. Kita coba Oh ya, berarti ini di mana? kan Papa selalu suzon sama saya terus. Fenomena ini tidak hanya terjadi di kalangan pelajar atau akademis, tetapi juga menyebar luas ke seluruh lapisan masyarakat. Ya, lanjut. Nah, itu apa namanya tuh? Bahasa, Bagiannya apa namanya? bagian pengembangan bahasa asing. Apa Eh, sih, Pak? Substansialnya tadi itu ya. Lanjut. Itu aja. Itu aja yang kerangkanya. Hah? Isi gitu yang ada di otak. Ya. Apa kurangnya? Apa kurang lima? Hubungannya belum dibuat. Bahasa asing itu hubungannya dengan bahasa Indonesia apa? Contoh yang Bapak buat ya. Penggunaan bahasa asing nanti bisa menyampingkan bahasa Indonesia sebagai identitas bangsa. Ini terjadi oleh sebab itu. Apalagi yang kurang? Riset gap. Apa riset gapnya? Hah? Pengaruhnya, Pak? Ada tuh. Hah? Ada. Ada. Apa? Acak, Pak. Ditunggu bentar, Pak. Setelah itu hubungannya, Pak. Nah, Eh, nggak ada kayaknya. nggak ada. Berarti PR H5 apa PR H5? Buat hubungannya, buat riset gapnya, Tulisan apa, Pak? hubungan, habis itu riset gap itu artinya cari dampak-dampak negatif penggunaan bahasa asing terhadap bahasa Indonesia. Masukkan. Misalnya dampaknya tuh, kalau saya memakai bahasa asing itu nanti kita lama-kelamaan gak sopan sama orang tua. Ya kan? Karena orang asing itu kan bilang orang tuanya, pakai apa dia ngomong orang tuanya? You aja kan? Iya, yuk. You kan? Mana tadi pakai mother father jarang kan? Oh you ya kan? Nah, sama orang tua kandungnya kadang pakai you aja kan? Iya. Nah, apalagi zaman sebaya lebih tua dari dia. Iya. Nah, jadi tulis itu nanti dampak-dampak negatif penggunaan bahasa terlalu banyak menggunakan bahasa asing dalam kehidupan sehari-hari. Nah, masukkan itu lima. Yang kedua, ya, Yang ketiga berarti, Pak. yang ketiga. Ya, ya itu kekurangannya, kekurangannya. Berarti dua nih. Ya, satu lagi. Banyak kali, Pak. Ah, ya, H5 kan bisa diam dulu. H5 yang jelas
rencana Mas bagaimana cara menelitinya? Apakah Mas fokus turun ke lapangan melihat atau tidak? Bahasa tadi. Ya, pengamatan Mas terhadap orang yang menggunakan bahasa asing, pengaruhnya terhadap kehidupannya sehari-hari. Nah, saya akan mengamati secara langsung. Itu adalah 11 metode yang akan Alima buat untuk meneliti lebih dalam. Oke, intinya Alima masih kurang riset gamenya dan korelasinya. Korelasi adalah tadi ya, riset gamenya saja. Itu bahaya atau dampak negatif penggunaan bahasa asing pada masyarakat Indonesia. Itu banyak bulan itu. Sekarang di label saya apa? Nah, itu masukan. Jadi besok Bapak minta minggu depan sudah ada 600 kata minimal latar belakang. Ya, kembangkan lagi ya. Oke, kembangkan untuk Alimas. Silakan Alimas. Coba lagi. Ayo, Darah yang apa kali dah kali. Ayo, kita bedah masing nih. Ya, sehabis ini langsung buat 6.000 kata. Bukan 600 kata. Scripts. Ya, dia Darah. Analisis pengaruh media sosial terhadap penggunaan bahasa baku di kalangan remaja. Latar belakang itu bahasa Indonesia merupakan elemen krusial yang berfungsi sebagai identitas nasional dan alat pemersatu bangsa di tengah keberagaman. Ini berikut Pak. Lanjut. Tengah keberagaman etnis dan budaya. Sebagai bahasa resmi, penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar telah diatur dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yaitu PUEBI. Namun seiring dengan meningkatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, pola interaksi masyarakat, khususnya generasi muda mengalami transformasi yang sangat signifikan melalui kehadiran media sosial seperti TikTok, Instagram, dan Twitter. Ya, terhadap kecenderungan yang kuat di mana remaja lebih nyaman menggunakan bahasa gaul, singkatan yang tidak standar, juga pencampuran kode mixing antara bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Media sosial menciptakan lingkungan komunikasi yang sangat cair dan cepat, sehingga aturan gramatika seringkali dikesampingkan demi efisiensi dan ekspresi diri. Fenomena ini lama-kelamaan dianggap sebagai hal yang lumrah. Bahkan seringkali mereka yang menggunakan bahasa baku di media sosial justru dianggap kaku atau kayak nggak mengikuti tren. Oke, lanjut. Masalah utama muncul ketika kebiasaan berbahasa di media sosial ini terbawa ke dalam ranah formal, seperti dalam penulisan tugas akademik atau komunikasi resmi dengan Stop dulu. Itu kan segmen bro. Di pedagang gawang, pedagang manapun. Kita terbawa. Kita tulis makalah, skripsi. Kenapanya jelek kan? Kalau sering digunakan akhirnya ya nanti di skripsinya ada kata-kata seringnya kata-kata gaul kan. Lu, lu pikir kan gak etis. ya. Nah, sampai kan benar sana. Jika penggunaan bahasa Indonesia yang tidak standar ini terus mendominasikan tanpa adanya kesadaran literasi digital, dikhawatirkan eksistensi bahasa baku sebagai ilmu atau bahasa ilmu pengetahuan akan semakin terkikis. Nah, itu syarat. Solusi kesimpulan kita kata Zara. Kalau nggak dibalikin lagi bahasa baku pada tempatnya akan terkikis nanti ya budaya-budaya kita. Lanjut. Berdasarkan realitas tersebut, saya merasa perlu melakukan kajian lebih mendalam apa nih mengenai ngantuk tuh Pak mengenai sejauh mana intensitas penggunaan media sosial dalam menggunakan bahasa baku yang dimana memengaruhi kemampuan dan minat remaja. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk mencari jalan tengah bagaimana identitas bahasa nasional tetap dapat terjaga tanpa harus membatasi kreativitas remaja dalam berekspresi di dunia digital. Oke, bagus. Tinggal nanti dikembangkan menjadi berapa? 100 kata. 600 kata untuk tes. Silakan dulu. Silakan. Ya, ini hasil pikiran ya. Kalau bertanya ini boleh. Ini sebagai teman. Kan sebagai teman. Apa dia kalau teman? Teman itu kawan ngobrol. Kalau teman itu
Kita suruh buat, ya. Kita buat analisis. Apa lagi? Ayo. Apa lagi? Ya, silakan. Siapa lagi? Nah, ayo. Oh, panjang kan nih tim Eva nih. Ayo, lanjut. Bisnis just tip di kalangan Gen Z. Nah, Di sudut Oke. di sudut kota yang sibuk, tren disebutkan Pak ini latar belakangnya gitu Pak. Ya, ya. Ah, Di sudut kota yang sibuk, tren belanja online terus meningkat, tetapi tidak semua orang punya waktu atau akses untuk mendapatkan barang yang diinginkan, terutama produk luar kota atau edisi terbatas. Di situ muncul ide sederhana bisnis just tip. Awalnya hanya membantu teman, lama-lama berkembang jadi peluang usaha. Cerita ini berasal dari kebutuhan praktis masyarakat yang ingin serba cepat dan mudah. Banyak konsumen ingin barang tertentu tanpa harus repot. Sementara di sisi lain ada individu yang punya akses dan mobilitas lebih. Pertemuan dua kebutuhan inilah yang membentuk peluang bisnis just tip. Untuk memahami bagaimana bisnis ini bisa berkembang digunakanlah metode sederhana seperti observasi perilaku konsumen di media sosial. Wawancara kecil dengan pelanggan dan uji coba langsung membuka layanan just tip. Dari metode tersebut diperolehlah gambaran nyata tentang apa yang sebenarnya dicari konsumen. Bukan hanya barang tetapi juga rasa aman dan kepercayaan. Hasilnya cukup jelas, konsumen lebih tertarik pada just tip yang responsif, transparan soal harga dan jujur dalam komunikasi. Hubungannya antara penjual dan pembeli ternyata faktor menjadi faktor kunci. Semakin baik interaksi yang dibangun, semakin tinggi tingkat repeat order. Dari sisi ini, substansi bisnis just tip bukan sekedar titip beli barang, tetapi tentang membangun kepercayaan, konsistensi layanan, dan pemahaman tren pasar. Disinilah letak kuat umumnya pada hubungan, bukan hanya transaksi. Simpulannya, keberhasilan bisnis just tip sangat ditentukan oleh kualitas, komunikasi, kejujuran, dan kemampuan membaca kebutuhan pasar. Tanpa itu, bisnis ini sulit bertahan dalam pesaing yang semakin ketat. Sarannya, perilaku usaha just tip sebaiknya mulai menerapkan sistem pencatatan pencatatan pesanan yang rapi, memperjelas free jasa, dan memanfaatkan platform digital untuk promosi dan menjaga kepercayaan pelanggan. Kepercayaan pelanggan harus menjadi prioritas utama. Untuk pengembangan ke depan, metode penelitian ini bisa dirumus dengan data kuantitatif agar hasil yang lebih terstruktur mendalam. Oke. Apa kurangnya? Apa kurangnya? Hah? Apa itu tadi? Bisnis just tip di kalangan Gen Z, Pak. Apa kurangnya? Tadi itu bagus-bagus semua tuh. Tapi kan di sini Deva tidak menjelaskan fenomena riset gapnya. Apa itu fenomena? Contohnya, bukan itu nih. Mana tahu ada contoh kasus Gen Z itu buat gasing, tapi dia akhirnya nipu. Ya, contohnya dibelikannya punya kawannya, memang dibelikannya, tetapi kawannya minta barang yang ori, ternyata yang dikasihnya tidak ori, atau memang tidak ada uangnya. Di situ Dewa perempuan di segapnya kenapa harus diteliti kali efektif nggak Gen Z itu membuat bisnis just kan tadi itu belum ada yang namanya ini. Ada nggak Dewa buat? Ada nggak? Semua itu bagus-bagus saja. Bagus-bagus kan? Ada nggak hal negatif yang dilakukan dalam bagus? Kalau kita belum bisa kita jadikan itu sebagai lembaga penelitian. Kan dia bagus saja. Ditambahlah nanti di tengah-tengahnya nanti ya, efek atau dampak atau eh, kelakuan Gen Z dalam berbisnis just carilah sumber-sumbernya atau misalnya di suatu wilayah provinsi apa ada seorang Gen Z
ternyata dia menipu kawannya terkait barang dan jasa yang mau dijadikan usaha dan dia sendiri tahu ternyata Gen Z lemah dalam bidang apa? Dan eh, transparansi dan akuntabilitas. Kenapa? Yang dibelinya barang palsu, dibilangnya barang ori. Dulu aja tengah-tengah nanti fenomena-fenomena yang terjadi cari di internet nanti kayak berita, kawan yang melaporkan Gen Z. Kalau umurnya lahir dari tahun 97 atau umurnya masih sekarang ini masih 21, ya kan dua-dua. Kalau dia ternyata melakukan kegiatan kriminal-kriminal seperti ya ngambil punya kawan lah, apa masukkan di sana. Oke, sebenarnya itu bagus, tinggal belum benar risetnya. Yang alasan kita kenapa harus meneliti lagi sebarang. Oke, ya cukup. Terima kasih deh Pak. Ini udah gampang nih, udah paham. Ya belajar itu setengah kelamaan nanti nampak dan namanya. Oke, coba lagi, kedua. Nih Pak, ayo nih Pak. Kita nggak lama nih. Nanti Bapak suruh buat. Kawan-kawan yang online nanti Bapak suruh juga buat ya, buat paragraf 10. Buat latar belakang. Minimal 600 kata, berapapun paragrafnya terserah. Ya. Oke. Pengaruh AI terhadap minat belajar mahasiswa. Nah, Di kampus, Raka mulai menggunakan AI untuk membantu belajarnya. Awalnya ia sering kesulitan memahami materi. Tetapi dengan AI semuanya jadi lebih cepat dan mudah. Hal ini membuat minat belajarnya meningkat karena proses belajarnya terasa lebih praktif dan menarik. Namun lama-kelamaan Raka menjadi terlalu bergantung pada AI. Ia sering langsung mencari jawaban tanpa membaca, memahami sendiri. Dari sini terlihat bahwa AI tidak hanya memberi kemudahan, tetapi juga bisa membuat mahasiswa kurang aktif berpikir. Penggunaan AI yang bijak dapat meningkatkan minat belajar, sedangkan penggunaan berlebihan justru menurunkannya. Hasilnya, AI memiliki pengaruh besar terhadap minat belajar mahasiswa, baik positif maupun negatif, tergantung cara penggunaannya. AI adalah alat bantu yang efektif jika digunakan dengan tepat, tetapi bisa terdampak buruk jika disalahgunakan. oke. Ya, teman-teman. Nah, kurang yang nampak. Kurang yang nampak di sini nih. Kalimat pertama, Ripa apa tadi? Ini kalimat pertama Ripa. Di kampus Raka Nah, mulai menggunakan di kampus Rangka. Itu seperti bahasa apa? Bahasa ilmiah atau bahasa non ilmiah? Hah? Di kampus Rangka. di kampus Raka. Apa? Dia ada komanya, Pak. Di Ah. kampus Raka mulai menggunakan Di kampus Rangka. Apa namanya tuh? Seperti apa namanya tuh? Seperti novel. Ya. Jadi gunakan kata itu tidak menjelaskan individual tertentu. Ya, lebih condong ke umum saja. Contohnya, mayoritas kampus ya, yang mahasiswanya menggunakan AI, mereka menganggap itu membantu. Oke, bukan di kampus, maka itu tuh bagus. Tulisan Riva bagus karena Riva mungkin besok jadi sastrawan novel ya, karena kan tidak bisa melakukan ilustrasi terkait kejadian yang detail. Tapi kita ilmiah ini fokus kita kepada umum saja bentuknya, nggak detail. Maka di situ kekurangan tadi sedikit. Karena bahasa pertama Riva itu seperti Riva melakukan namanya kegiatan fiksi. Apa itu fiksi? Di otak Riva ini ada sebuah cerita yang menceritakannya. Ya kan? Tapi sebenarnya kita latar belakangnya tidak bercerita, tapi cerita itu secara bahasa baku dan umum sifatnya.
Maka yang harus diperbaiki itu Pak. Jadi ubah bahasanya menjadi bahasa yang bersifat umum. Contoh tadi Bapak bilang, mayoritas mahasiswa yang berkuliah di universitas ya sangat suka menggunakan AI untuk membantu tugas kuliah. Tapi yang bahasa apa itu bahasanya? Di kampus Raka mulai menggunakan AI. Jadi kita jangan yang namanya itu pemeran. Ini kan pakai pemeran. Siapa pemerannya? Raka. Raka. Ada lagi namanya Desi kan? Ada Desi itu namanya kan? Enggak, Apa Raka aja coba. Raka. Ah, jadi kita nanti buat tulisan ilmiah itu gak ada pemerannya, yang ada objek. Siapa objek yang mati? Kalau ini ada pemeran. Raka pemerannya ya. Ya, jadi kenapa kita ada penelitian? Kita kena untuk mengamati objek saja. Objek itu kita ceritakan. Berarti kalau kita objek, nggak ada pemeran. Tapi kalau kita ceritakan buat karangan seseorang, barulah ada pemerannya atau subjeknya, ya. Nah, oke, itu saja diperbaiki ya. Tepuk tangan untuk Lipa. Ya, terakhir. Untuk kita istirahat. Kan enak tuh kita bedah. Ya, jadi Lipa tahu bahwa yang tadi itu lebih condong kepada ya seperti fiksi. Ya kan, Raka itu kan nggak ada kan? Enggak, sekarang kan. Tapi siapa kan? Raka itu siapa? Si laki-laki. Kalau mahasiswa dia pasti dia lagi sibuk-sibuknya nih, kayak gitu. Nah, oke, dia mahasiswa. Analisis pengaruh maraknya judi online. Jadi online juga. Oke, guys. Analisis pengaruh maraknya judi online. Di era digital sekarang ini, hampir semua hal bisa diakses melalui smartphone, Nah, termasuk seperti ini nih Pak. Umum nih di era digital sekarang di era digital ini hampir semua konten bisa diakses. akses, Lanjut. termasuk aktivitas ilegal seperti judi online yang seharusnya dihindari. Judi online ini merupakan aktivitas perjudian berbasis internet dengan berbagai bentuk permainan di sebuah aplikasi. Oke, lanjut. Yang awalnya mungkin karena cuma iseng coba-coba, tapi lama-kelamaan jadi kebiasaan dan akhirnya kecanduan. Apalagi dengan tampilan aplikasi yang menarik dan janji cuan cepat dan besar, akhirnya banyak orang yang tergoda. Fenomena ini yang semakin marak karena kemudahan dalam aksesnya. Aktivitas ini bersifat adiktif karena dirancang menggunakan algoritma yang membuat pemain terus bermain meskipun peluang menang sangat kecil. Nah, coba, kan nggak bisa gitu. Peluang menang kecil tapi ingin bermain terus. Fenomena tuh. Nah, Kompas 2025. dan juga belum. Seharusnya kan kalau kita intinya menggunakan kegiatan yang bijak, itu kita nggak adiktif. Cuma kebetulan saja. Kalau dengan itu, ya kan? Kalau kita disuruh orang tua, ya baca luar tuh. Ini karena adiktif, harus tidur bisa tidur dia, tapi matanya merah, tak, ya kan? Oh, sampai sakit. Pernah nggak lihat orang cerita di internet, judulnya nggak bernyawa? Kenapa? Sering nggak? Kenapa? Adiktif. Nah, itu kan biasanya gendernya sebuah kebiasaan yang tidak normal. Tidak normal. Digital itu bagus, tapi kalau kita gunakan dia untuk yang tidak normal, efeknya negatif kita. Lanjut, Pak. Banyak pemain yang terjebak karena ilusi kemenangan. Selain itu, kemudahan transaksi melalui e-wallet, transfer bank, hingga kris membuat akses judi online semakin praktis tanpa tatap muka. Kalau kata teknologi yang hari ini harusnya memudahkan kita untuk transaksi, ternyata membuat ini semakin Ramah. ya kan? Harusnya kan itu kan apa? Yang transaksi yang menyenangkan. Tapi padahal Apakah di lapangan digunakan itu judi? akhirnya apa? Teknologi dimanfaatkan untuk
fasilitas Judi. itu harus teknologi semua kan untuk kebaikan. Apa arti teknologi? Teknologi itu artinya teknik. Teknik itu apa? Cara. Logika itu apa? Ilmu. Jadi kita memiliki pengetahuan untuk melakukan sesuatu. Harusnya kan untuk mudah hidup. Ini kan untuk mudah hidup ya. Kalian sudah. Fenomena judi online dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti tekanan ekonomi, kemudahan akses teknologi, dan minimnya literasi. Berdasarkan data, sekitar 12,3 juta jiwa masyarakat Indonesia terlibat dalam aktivitas judi online ini, termasuk pelajar dan mahasiswa. Good Start 2025. Dampak dari judi online ini sangat signifikan, baik secara ekonomi maupun sosial dan psikologis. Nilai transaksi judi online di Indonesia mencapai sekitar 286,84 triliun pada tahun 2025, dengan jumlah transaksi mencapai ratusan juta kali dalam setahun. Menurut Good Stats 2025. Nah, judi online merupakan permasalahan serius yang harus mendapat perhatian khusus. Jika tidak ditangani, dampaknya dapat merusak masa depan generasi muda, baik secara ekonomi, mental, maupun sosial. Nah, masyarakat, baik pelajar, mahasiswa, perlu meningkatkan kesadaran akan bahayanya judi online. Pentingnya mengelola keuangan dengan baik. Dari dunia pendidikan dan pemerintahan perlu memberikan edukasi literasi digital dan memperkuat pengawasan terhadap konten digital, memperbaiki lingkungan, pertemanan, dan pergaulannya. Nah, dari gambaran tersebut, saya menggunakan metode berbasis data dan melihat pengaruhnya langsung di sekitar dan media sosial. Oke. Di secara konsep sudah tepat. Ya, ada fenomena game yang memikirkan di sana. Ya, sekarang nanti tinggal dikembangkan lagi. Ya, saudara. Ya, kita kan Pak. Oke, bagus ya semuanya sudah berusaha. Ya, besok Bapak minta diketik ya latar belakang itu. Kalau bisa rata kiri rata kanan. Paragrafnya tuh ke first line-nya tuh buat aja sesuai standar. Ya, hah? Rata kiri rata kanan aja buat. Ya, dengar rata kiri rata kanan jadi dia sejajar. Oke. Nanti investasinya ada untuk menandai paragraf ya. Buat minimal 600 kata, maksimal 700. Kenapa Bapak suruh memakai ketikan? Bapak akan ngecek. Bapak akan ngecek penggunaan AI dan penggunaan ya plagiarism atau copy paste-nya. Kalau nanti nilainya itu di atas 50, maka Bapak anggap nilainya tidak bagus. Ya, 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 Bapak cek. Jadi EA boleh dipakai, tapi kawan bicara. Yang Bapak bilang kemarin, reparasi. Kalau EA mengatakan sakit itu adalah badan tidak senang, nah kita reparasi. Tidak senangnya badan kita itu adalah sakit. Nah, ya, atau sakit itu adalah kita merasa tidak nyaman dengan tubuh kita. Atau reparasi. Tubuh kita yang biasanya segar, terjadi hal yang tidak nyaman dalam tubuh, maka ini kita sakit. Jadi IA itu adalah ya teman, bukan pembantu kita. Kalau pembantu kita kasih dia buat, suruh dia buat, kita tinggal tambah nama. Bapak cek nanti. Bapak tolerirnya cuma 30% penggunaan atau unsur IA di sana. Tapi kalau sempat nanti ada yang 100%, 90%. Nanti Bapak kasih tahu. Contohnya, titip-titip. Ya, Zahra, kenanya 80%. Ubah lagi. Bapak bilang. Sampai nanti Bapak cek. Maksimalnya 30 per. Nah, bagaimana caranya? Yakinlah kawan-kawan ini adalah orang-orang hebat. Jadikan kalau pakai
Bapak nggak melarang pakai IA, ya itu memang udah bersanding dengan kita sehari-hari. Tapi jadikan dia teman diskusi. Tahu teman diskusi? Ini orang pintar nih, berkawan kita sama dia. Kan sering kita tanya dia. Dan kita mendapatkan pelajaran. Nah, disitulah kita tambah pintar. Kalau kita jadikan dia sebagai, mohon maaf, tanda kutip, budak, ya, IA itu budak yang memperbudak kita. Tahu artinya? Budak yang memperbudak kita. Kalau budak, dulu istilah budak, kita dibantu sama dia, kita tetap tuan. Kan kita tetap tuan. Kalau sekarang, kalau seluruhnya kita pakai IE, lama-kelamaan kognitif kita tuh turun. Kita nggak usah lagi menalar dengan baik, berpikir dengan runut, apalagi menganalisa dengan ya ilmiah. Pada akhirnya nanti kita menjadi orang-orang yang berwawasan dan berliterasi rendah. Pas di dunia kerja, ya kita bisa dipastikan bakal saing dengan orang-orang yang sehari-hari meyakini dengan tubuhnya untuk meningkatkan kualitas dirinya. Oke, IE boleh, bersanding dengan IE itu boleh, tapi dia teman, bukan pembantu kita, kan budak di kita. Jadi pastikan ya kalau memang kita auto IE boleh ubah lagi kata-kata itu pakai bahasa kita. Bisa ya? Minggu depan itu UTS-nya nanti Bapak akan kasih tahu. Berarti kawan punya 2 minggu nih menyelesaikannya. Mulai dari sekarang, minggu depan UTS-nya mungkin dikumpulkan paling lambat ya pas kita pertemuan 10. Pas pertemuan besok kan UTS. Ya, Bapak kasih UTS-nya. Dikumpulkan nih. Pak cek. Langsung Bapak kasih tahu. Alimah, segini IE-nya. Alimah mau perbaiki atau tidak? Perbaiki, Pak. Ini kesempatan. Pokoknya sampai Bapak masuk kembali. Udah masuk Bapak kembali, juga ada lagi kesempatan. Artinya masuk lagi di ruangan kita pilih seperti biasa. Oke? Ya, minimal 600 kata. Ya. Buat aja. Ada kan? Di rumah kan? Hah? Kalau bisa, tak usah PDF dulu. Word aja. Filenya Word ya. Kenapa? Penting. Jangan takut kita bekerja. Takutlah kita dikerjain. Ya, itu penting. Tapi jangan jadikan dia pembantu. Jadikan dia teman. Oke, Bapak untuk masuk nih. Masuk nih punya IT. Ternyata IT tersandra di 70% IE. Bapak anggap semuanya itu IE kerjakan IT. Nilai 70 IE-nya. IT mau ngubah atau Bapak anggap IE dapatkan nilai juga nilai 10. Bapak silakan ubah. Diubah lagi. Oke? Oke? Ini kita berbahasa Indonesia ya. Berbahasa Indonesia itu pakai pikiran dan kata-kata kita. Cukup? Oke ya. IE tidak dilarang penggunaannya, tapi jadikan dia teman kita. Sama kita ngobrol sama orang pintar. Ya kan? Nah, ubah lagi lah bahasa kita. Ya. Misalnya nih, buatkan saya dari yang selesai buat ini kembangkan jadi 600 kata. Dikembangkannya. Tapi jangan itu semuanya kita kupas paste. Kita buat lagi versi kita. Tapi intisarinya hampir sama dengan yang dibuat oleh IE. Oke? Ripa, bisa kan? Oke, sama aja semua. Nggak masalah. Kan beda-beda nih. Beda-beda topiknya nih. Oke? Bapak cukupkan. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau di sini? Masih ada